Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koironisa Almaratusolika, NIM belakang 98. Saya dari kelas TIPA C semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metabolisme mikroba guna memenuhi tugas mikrobiologi terapan dengan dosen pengampu Ibu Isna Afif Nur Aini MPD. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup termasuk mikroba. Metabolisme merupakan deretan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah respirasi seluler di dalam glukosa dan bahan organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil. Misal, pembentukan protein dari asam amino. Masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Sel-sel bakteri seperti halnya sel semua organisme hidup umumnya melakukan aktivitas kehidupan untuk kelangsungan hidupnya. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua sel membutuhkan suatu sumber energi, walaupun sangat beraneka ragam jenis substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Namun, terdapat pola dasar metabolisme yang sangat sederhana, yaitu terjadi perubahan dari satu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang lebih sederhana, sehingga dapat masuk ke dalam rangkaian metabolis. Dijelaskan pula, bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk berguna untuk kehidupan melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi molekul, oksigen adalah penerima elektron utama. Sementara dalam fermentasi, molekul bahan makan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lain. Sedangkan dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Apa sih itu respirasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan. Pelepasan di sini seperti energi reaksinya disebut eksogenik. Respirasi aerob. Respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarbonasi oksidatif atau asam pirufat, yang ketiga yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat, yang keempat yaitu transport elektron. Respirasi aerob. Respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarbonasi oksidatif atau asam pirufat, yang ketiga yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat, yang keempat yaitu transport elektron. Yang B yaitu respirasi anaerob atau fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi tersebut yaitu yang pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs.
dan transport elektron. Yang ketiga yaitu energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosanya. Yang keempat yaitu jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima yaitu menghasilkan produk berupa asam-asam organik atau alkohol dan gas. Yang terakhir yaitu organisme anaerobik, yaitu juga menghasilkan energi. Slide selanjutnya yaitu penjelasan atau jalur-jalur fermentasi. Nah, kita akan membahas satu-satu yaitu tentang jalur-jalur fermentasi. Jalur-jalur fermentasi selain menghasilkan asam pirufat sebagai produk akhir, juga dihasilkan 2 molekul NHDH yang harus dioksidasi tergantung pada tipe mikroorganisme asam pirufat atau CH3COOH. Metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir. Fermentasi sebagai ditunjukkan dalam skema berikut dapat dijelaskan ya. Yaitu yang pertama yaitu fermentasi asam homoklat dilakukan oleh beberapa bakteri seperti Streptococcus dan Lactobacillus. Yang kedua yaitu fermentasi alkohol dilakukan oleh yeast. Yang ketiga yaitu fermentasi asam campuran dilakukan Escherichia coli dan beberapa bakteri anaerob lainnya. Yang keempat yaitu fermentasi Brewing atau Giglok dilakukan oleh Ectobacillus atau Pseudomonas bacillus. Yang kelima yaitu fermentasi asam propionat dilakukan oleh propionat dan Folation. Yang terakhir yaitu fermentasi asam butirat atau butanol aseton. Masuk slide selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis sendiri yaitu suatu proses biokimia yang membentuk zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil. Selain tumbuhan klorofil, makhluk hidup non-klorofil lainnya berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis. Nah, ini dia photophosphorilation atau reaksi terang dan fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Photophosphorilation reaksi terang. Pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil yang menyebabkan elektron tersikat atau sehingga mempunyai energi lebih tinggi dalam suatu rangkaian reaksi kimia. Energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai suatu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Sedangkan fiksasi karbohidrat dioksida atau reaksi gelap. Fiksasi karbon dikenal dengan sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikuti oleh ribulose bisulfat atau RUBP. RUBP merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi suatu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stroma, diperkenalkan oleh Melvin Kelvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Kelvin. H2 atau senyawa organik pada green and purple noseful bakteria hanya memiliki satu fotosistem. Pada green bakteria fotosistem sama dengan PSI, pada purple bacterial fotosistem sama dengan PSII. Fungsi utama adalah menghasilkan ATP melalui sexual photosphorylation. Yang terakhir yaitu organic photosynthesis atau proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Ditemukan pada cyanobacteria atau blue-green algae dan organisme eukaryotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O teroksidasi pembentukan O2 melalui dua fotosintesis yaitu PSI dan PSII. Fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Yang terakhir yaitu organic photosynthesis atau proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Ditemukan pada cyanobacteria atau blue-green algae dan organisme eukaryotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O teroksidasi pembentukan O2 melalui dua fotosintesis yaitu PSI dan PSII. Fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon.
Organik fotosintesis atau proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Ditemukan pada cyanobacteria bakteri atau blue-green algae dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O teroksidasi pembentukan O2 melalui dua fotosintesis yaitu PSI dan PSII. Fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.